Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Pak, kita bahas tentang amalan ahli surga. Betul nggak? Katanya amalan ahli surga itu pertama dia berjihad, beriman, berhijrah, berjihad. Ya kan? Sudah kita bahas. Yang kedua, itu udah ya. Yang kedua, belum. Nah, yang kedua belum kan? Ini sibuk lihat catatan nggak dibaca gitu. Oh. Jadi yang pertama, amalan ahli surga itu iman, hijrah, jihad. Oke. Sudah saya bahas apa itu iman, apa itu hijrah, apa itu jihad. Sudah saya bahas. Nah, sekarang amalan ahli surga itu merujuk ke surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Salat khusyuk. Itu eksplisit sekali. Buka surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, dari mana tahu bahwa sholat yang khusyuk itu menjadi amalan ahli surga? Itu di ayat ujungnya. Ulaika yudzaunal ghurfata bima alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan warisan, yaitu surga Firdaus. Ya. Surat 21 ya. Oh 23. Surat 23, Bu, Pak. Ya. Ayat 1 dan 2. Surat 23 ayat 1 dan 2. Ditemukan? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Sungguh beruntung. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam. Nah, Anda lihat ujung dari ayat itu, yaitu ayat 10 dan 11. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Di antara orang yang akan mewarisi surga Firdaus adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti kan amalan ahli surga itu apa? Nah, khusyuk. Begini Pak Abu, khusyuk itu memiliki dua pengertian. Pertama, khusyuk dalam pengertian khusus adalah khusyuk dalam sholat. Seperti yang dijelaskan barusan. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Itu khusyuk dalam pengertian khusus. Spesifik sholat. Oke? Yang kedua, khusyuk dalam pengertian umum sebagai way of life. Sebagai pandangan hidup. Saya ulangi. Khusyuk itu punya dua pengertian. Pertama pengertian khusyus. Pertama pengertian khusyus. Dari khusyuk jadi khusyus. Jadi pertama khusyuk dalam pengertian khusyus. Yaitu khusyuk dalam sholat. Spesifik, khusus. Ya. Ayatnya yang barusan. Surat apa Bu? Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ya. Nah yang kedua, khusyuk dalam pengertian umum sebagai pandangan hidup. Sebagai way of life. Sebagai pandangan hidup. Khusyuk dalam pengertian umum sebagai pandangan hidup. Ini dijelaskan di surat Al-Baqarah 4546. Al-Baqarah 4546. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyiin. Ayat 45-46. Al-Baqarah. Suratnya surat berapa? Lihat di daftar isi. Ya. Surat 2 ya. Jadi surat Al-Baqarah itu surat berapa? Lihat di daftar isi. Nah. Di surat Al-Baqarah ayat 45-46 Anda bisa lihat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada kan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu berat, kecuali atas orang yang khusyuk. Sholat itu berat, kecuali atas orang yang khusyuk. Orang khusyuk itu yang orang kayak apa? Ayat 46. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang yakin akan berjumpa, akan menemui Tuhannya dan akan kembali kepadanya. Oke, dengar baik-baik. Khusyuk dalam pengertian kedua itu khusyuk sebagai cara pandang terhadap sesuatu. Apa? Orang yang yakin akan berjumpa dan kembali kepada Tuhan. Berarti khusyuk seperti ini ada di mana? Ting haruleng. Di mana? Saya ulangi ya. Ini langsung. Ada di mana? Langsung. Nanti langsung gitu. Jadi khusyuk dalam pengertian sholat di sholat. Tapi khusyuk dalam pengertian umum itu sebagai cara pandang terhadap suatu persoalan. Bagaimana cara pandangnya? Itu yang saya sebut di ayat 46. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang apa? Yakin mereka akan bertemu Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Berarti itu ada di mana? Dalam seluruh space, dalam seluruh detik kehidupan kita. Kita kudu yakin aku bakal berjumpa Tuhan, aku akan bertemu dan kembali. Itu mah kita jadi pedagang kudu begitu, kita jadi guru kudu begitu, kita jadi buruh kudu begitu, kita jadi ayah, jadi ibu kudu begitu. Aku akan berjumpa dengan Tuhan, akan bertemu. Berarti kan kita kudu berbekal. Nah itu sudah namanya pandangan hidup. Ibu meni rajin ke MPI, aku teh mau ketemu Allah, akan berjumpa kembali kepadanya. Jadi ibu bapak datang ke sini itu karena ingin berjumpa Allah, bukan berjumpa Kang Dea. Kalau niatnya berjumpa Kang Dea, begitu Kang Dea tidak jadi pembawa acara, balik deui Anda teh. Saha pembawa acaranya? Itu Kang Wawan. Urang mah nyenengan cari Kang Dea, balik deui. Keliru. Itu salah. Jadi Anda datang ke sini karena saya akan bertemu dan akan kembali kepada Allah. Lumayan saya berbekal. Emang saya ke sini gitu ingin berjumpa Anda? Emang gitu? Enggak. Rugi. Jauh-jauh ingin berjumpa Anda. Terus Anda teh suka bikin saya kesel. Saya tanya teh kalau gitu. Ya kan? Enggak. Saya mah datang ke sini satu. Sebelum saya berjumpa dan bertemu Allah, saya ingin berbekal gitu. Jadi saya ke sini teh jangan GR ya. Pak, tong GR si Pak Am sonoan ka urang sana. Jadi manehna teh hadir terus tiap hari Minggu. Sorry ya. Sorry. Saya datang ke sini bukan karena saya ingin berjumpa dan bertemu dengan Anda. Bukan. Berjumpa dengan Anda mah gak usah di forum yang terlalu banyak gini, terlalu banyak yang lihat. Pribadi, weh. Nah, berarti saya bertemu ke sini, datang ke sini karena saya yakin one day saya akan kembali dan berjumpa dengan Allah. Saya ingin berbekal sebelum berjumpa karena saya merasa orang yang gak punya bekal tuh. Apa bekal saya kalau pulang? Malu. Berjumpa Allah nggak bekal gitu. Jadi saya datang ke sini teh denger jangan GR. Ari Anda ke sini naon? Sami. Kalau boleh cas sami. Jadi ibu kalau datang ke sini mau berjumpa Pak Aam rugi banget. Jabak ke bagian di luar di situ. Keliru. Anda datang ke sini karena akan bertemu dan kembali pada Allah. Sebelum saya bertemu dan kembali pada Allah, saya berbekal. Salah satu bekalnya
ikut majelis taklim percikan iman. Itu siapapun ustadznya, siapapun ceramahnya, aku datang da eta teh bakal berjumpa Allah. Kita udah dibolak-balik itu anger ya. Kalau saya nggak ceramah teh sedikit yang datang teh geuleuh kan, bener teh. Nah, tapi maksud saya sedang menanamkan sebuah cara berpikir, way of life kita, cara berpikir kita, cara pandangan hidup kita kudu bener. Itu. Gitu. Ya. Jadi kalau ibu melakukan sesuatu karena ibu yakin akan berjumpa dan bertemu Allah, sekalipun ibu tidak dapat ucapan terima kasih dan penghargaan, ibu lakukan saja. Ibu bikin sarapan, suami ibu makan nggak pernah ngomong makasih mas sarapannya enak, nggak pernah kan? Tenanawan, bu. Dan ibu melakukan itu karena persiapan berjumpa dengan Allah. Jadi jangan pas udah kesini teh, orang marudetnya sebelum kesini teh aku teh masak, mending nggak bilang makasih mah itu lep-lep dahar sare deui geura. Lep-lep makan tidur lagi aja, aku mau pergi wes sorangan ka dia. Amit-amit lalaki dasar tuh lalaki. Jadi emang Anda pikir semua lalaki gitu? Nggak gitu-gitu banget kali Kang Dea ya. Kita lebih parah dari itu. Coba bilang semua laki-laki begitu. Kita lebih parah dari itu. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini apa? Kalau ini saya lagi bicara khusyuk sebagai pandangan hidup. Kalau khusyuk sebagai pandangan hidup, jadi mikirnya gini, ya aku melakukan ini karena aku akan berjumpa dan bertemu Tuhan. Ini mah sebagai sarana saya berbekal, udah gitu. Kan ayahnya pas datang teh, hah? Pahamnya nggak ada, hah? Orang jauh-jauh ti soreang. Jadi si pahamnya eueuh, mun orang mau umumkeun atuh. Nah, kenapa panitia teh nggak ngumumin atuh? Orang teh ti soreang jauh. Orang ajar tuh. Nah, karena Anda belum khusyuk. Anda belum khusyuk. Tapi kalau sudah khusyuk mah, saya datang ke MPI bakal berjumpa kembali kepada Allah. Sahanu ceramahna Kang Dea, kerennya si Kang Dea naik tingkat euy. Cenah. Naik tingkat tadina pembawa acara jadi penceramah edan euy. Edan dia kan. Tok disebut edan Kang Dea teh. Kan gitu. Ya, nah jadi rekan-rekan sekalian, ini saya ingin menjelaskan sesuatu yang memang tanamkan itu, yaitu bekal bertemu Allah. Ya, alladzina yadunnun annahu mulaqu, orang yang yakin akan berjumpa dan akan kembali. Ya, di sini kan ada bunda-bunda kita yang sudah pada pulang. Ya, masih kebayang yang di sini ada Ibu Kamto duluan ya, Bu Kamto ya. Setelah Bu Kamto, Bu Pupung ya. Nah, Bu Pupung, ada lagi Bu Sunoto ya. Nah, saya mah orang yang sudah meninggal suka lupa nama, Ibu meni apal pisan, jadi Bu Sunoto, Ibu Pupung, Dageng ya Bu ya. Ibu apa? Ya, terus yang pernah saya kasih Quran yang siapa yang khotam? Ibu siapa? Bu Entin. Jadi pas minggu itu saya kasih Quran khotam, minggu berikutnya beliau sudah tidak bisa ngaji lagi karena dipanggil oleh Allah. Ya, itu teh yang senior-senior, yang junior juga banyak yang sudah pulang. Ya, gitu. Dulu aktivis kita siapa? Yang suka moto. Yudiski. Nah, Yudiski mah masih muda itu. Dengan Kang Dea juga mudaan dia ya, atau sebaya tuh. Kang Dea mah alhamdulillah masih aya. Alhamdulillah Kang Dea masih aya, sebaya Kang Dea, berarti umurnya di bawah saya. Namanya Yudiski. Itu saya masih ingat foto khas karya dia masih ada di saya. Jadi saya dan istri saya cenah Pak, foto Pak, gitu kan. Di sana di Ciwaruga foto. Saya teh lagi enggak mau dipoto. Dipaksa. Pak di dia cenah, di dia pacak ke sawah, di sini dipaksa Pak. Saya teh jadi model. Tah foto-foto almarhum tuh Yudiski itu masih ada, gitu. Saya ingat karena setelah difoto itu tidak lama kemudian dia meninggal. Seusia Kang Dea, sebaya lah waktu itu ya. Kang Dea alhamdulillah masih ada. Nah jadi rekan-rekan sekalian, saya lagi cerita bahwa ya
Kita harus punya khusyuk dalam arti kerangka fikir. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang yakin berjumpa dan bertemu pulang kepada Allah, ya. Makanya ucapan kita kepada orang yang meninggal, innalillahi wa inna, sesungguhnya milik Allah dan kembali kepada Allah. Itu kan mengingatkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya milik Allah, almarhum teh milik Allah, wa ilaihi, dan kepadanya akan kembali. Dan uniknya menggunakan kata-kata wa ilaihi rajiun, dan kepadanya kami semua juga akan kembali. Bu, gini Bu, Pak, innalillahi, sesungguhnya kita milik Allah dan kita kembali semua kepadanya. Padahal kasusnya yang meninggal satu orang. Ih Pak Am, kan suaminya Ibu Fulan kemarin meninggal. Saya baru dengar Ibu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang meninggalnya satu, tapi saya menggunakan kata jama, artinya saya pun akan begitu, kembali kepadanya, dan kami semua kembali juga. Selain almarhum, kami juga akan kembali, begitu. Percayalah, insya Allah 2113 tahun berapa? Ini semua yang hadir di sini sudah almarhum. Tahun 2113. Itu saya buat perhitungan, kemungkinan ini sudah almarhum semua. Termasuk yang baru lahir hari ini, 2113. Saya nonton di National Geographic Channel, ya, 3-4 hari yang lalu gitu, malam-malam saya nonton. Itu bicara tentang matahari. Jadi ternyata matahari kita itu bola api yang ternyata makin membesar katanya. Masa nggak percaya ya sama riset-riset? Maksudnya itu yang ngomong tuh profesor ini, profesor itu, terus diceritakan ya di National Geographic Channel. Itu bicara tentang matahari. Insya Allah, kalau dia mah nggak bilang insya Allah, tapi saya iya mah. Nggak ada di TV-nya insya Allah, nggak. Eta mah saya. Menurut para pakar, dan itu hampir disepakati, kalau bola api matahari itu dia makin membesar, seperti snowball katanya. Nah, nanti 5 miliar tahun ke depan, nggak usah terlalu dipikirkan kan 5 miliar tahun. 2113 udah habis semuanya. Ini 5 miliar tahun lagi, bumi kita akan dimakan oleh matahari. Jadi bumi ini juga akan menjadi bagian dari bola api matahari. Planet-planet yang dekat dengan matahari itu lebih dulu nanti sampai ke bumi. Anda tahu kan bahwa ada planet-planet yang mengitari matahari sekarang ini dalam keadaan sangat dingin karena jauh dari matahari, membeku. Tapi nanti 5 miliar tahun justru yang membeku itu akan menjadi ada kehidupan. Planet yang paling nyaman untuk kehidupan seperti kita ini adalah bumi. Karena dia tidak terlalu dekat dengan matahari, tidak terlalu jauh. Jadi memungkinkan adanya kehidupan. Tetapi 5 miliar tahun ke depan, si bumi kita ini akan menjadi bola api. Bagian dari bola api matahari, tapi 5 miliar tahun. Nah nanti si planet yang jauh dari matahari itu kan tadinya membeku nih, sekarang ini membeku, nanti akan ada kehidupan. Itu kalau menurut pendapat para pakar yang saya tonton di National Geographic Channel, ya. Ya, itu bulan November ini diulang-ulang tuh itu, ya. Tapi itu harus TV langganan, karena kalau di TV yang nggak langganan dia cari channel National Geographic tuh si Pak Am bohong si Allah, senakan gitu. Naik karena iyo antena dibenerkeun, ya kan? Cari channel National Geographic channel nggak akan ada, memang itu emang kudu langganan. Nah, tapi itu termasuk yang saya suka karena bicara tentang ilmu tetapi secara visual membuat kita tuh gampang mencernanya. Udah gitu itu tidak dibuat oleh orang sembarang. Di situ diwawancara pakar astronomi dari universitas mana udah level profesor gitu, udah peneliti senior, cerita gini. Ya, saya sebagai awam percaya
Gitu. Makanya Quran menyebutkan memang matahari itu diaan. Diaan itu artinya dia bola api raksasa yang punya cahaya sendiri. Ya, dia bola api. Di mana bola api itu terus membesar begitu. Dan kita harus bersyukur ternyata kita negeri Indonesia itu ada di Jamrud Khatulistiwa. Yang dari semua negara, semua pulau-pulau yang ada di muka bumi, negara kita yang paling luas yang ada di Jamrud Khatulistiwa, sehingga membuat musim kita sangat kondusif untuk kehidupan. Iya, kondusif, Pak. Kapan datang musim salju? Orang mau hujan salju ge hujanan, aya es gitu. Keluar, yuk es. Nah, biasa we kudu. Es. Kenapa? Saking enggak pernah hujan es gitu. Ya, kita tidak perlu punya baju untuk menghadapi badai salju. Kita tidak punya menghadapi badai pasir. Enggak. Gini we. Paling Cilencang. Cilencang wungkul, kita mah itu bukan karena salah urus, bukan salah hujan. Emang banjir salah hujan, bukan salah kita. Jakarta banjir emang salah hujan, bukan salah manusia. Rawa-rawa itu dulu untuk menampung air, sekarang jadi apartemen. Ya iyalah, China kemana? Ya melebar kemana-mana. Jadi terjadi banjir di Jakarta bukan salah hujan, bukan salah pasang air laut. Emang rawa-rawa udah dipakai untuk apartemen dan mall. Ya, Bandung hujan Cilencang bukan salah hujan. Drainasenya jelek. Masa jalan 10 meter drainase 3 senti atuh. Ada drainase setengah meter runtah wungkul atuh sama tanah. Ya iyalah Cilencang. Ya. Nah, jadi sebenarnya bukan salah hujan, ya salah kita. Bandung teh kalau drainasenya bagus, sampahnya benar, ya kemudian para pengembang itu mengikuti aturan gitu, berapa persen yang harus dijadikan bangunan, berapa yang untuk jalan, berapa untuk drainase, Bandung teh atuh tidak akan hujan Cilencang begitu. Tetap wali kota sehebat apapun tergantung warganya. Kalau warganya tidak kondusif mah gitu, wali kota ngomong A, warga ngomong B. Ya kan? Benar enggak sih? Jadi kudu kita terlibat gitu ya, sebenarnya sih ya kan begitu. Nah, kenapa jadi karena Bandung? Naon tentang naon? Balik tong jauh-jauh teh. Cara pandang hidup. Cara pandang jadi harus yakin bahwa kita akan berjumpa dan kembali dengan kepada Allah. Dan 2113 kita semua sudah almarhum. Gitu, insya Allah ya. Kalau ada yang meragukan, ya saya meragukan iman Anda. Oke, jadi khusyuk itu ada 2 pengertian. Khusyuk spesifik sholat, khusyuk sebagai pandangan. Khusyuk spesifik sholat, Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Khusyuk sebagai pandangan hidup, atau Al-Baqarah ayat 45. Nah, sekarang saya ingin bicara sholat yang khusyuk. Berarti khusyuk spesifik sholat. Apa itu sholat khusyuk? Sholat khusyuk artinya membaca doa dalam sholat dengan pemahaman dan penghayatan. Ini saya langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kalau aslinya saya kutip dari bahasa Arab, Anda nulisnya lama. Sholat khusyuk apa? Membaca doa dalam salat dengan pemahaman, tafahum dengan pemahaman, dan penghayatan. Ya, dilakukan dengan tumak nina. Salat khusyuk artinya membaca doa dalam salat dengan pemahaman dan penghayatan, dilakukan dengan tumak nina. Nanti saya jelaskan apa arti tumak nina. Sehingga mampu mempengaruhi sikap dan perilaku. Oke, saya ulangi, ini definisi sholat khusyuk. Saya terjemah langsung ke dalam bahasa Indonesia. Sholat khusyuk artinya membaca doa dalam sholat dengan pemahaman. Jelas? Jadi
sholat itu akan lebih khusyuk kalau kita baca dengan pemahaman. Allahu Akbar, kita usahakan mengerti artinya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan dosa-dosaku kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana kau jauhkan timur dan barat. Ini bahasa hiperbola, majazi, kiasan. Tuhan, jauhkan antara dosaku dan antara aku dan dosa-dosaku seperti engkau jauhkan timur dan barat. Jauh banget timur dan barat. Allahumma ba'in baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal Allahumma naqqini min khotoyaya bil ma'i wasalji wal kama yunaqqa thawbu minal abyad. Ya Allah, bersihkan dosa-dosaku sebagaimana kain putih yang dibersihkan. Jadi kayak kain putih yang penuh noda dibersihkan. Ya Allah, bersihkan dosa-dosaku tuh seperti kain putih yang kena noda itu menjadi bersih lagi. Ya Allah, bersihkan kesalahanku dengan air, dengan salju, dengan embun. Maksudnya apa? Ya Allah, jadikan amal-amal soleh saya, sholat saya, saum saya, sedekah saya, majelis taklim saya, mencari rezeki saya, dan semua aktivitas itu penghapus bagi dosa-dosa. Diumpamakan seperti embun, air, es. Itu menunjukkan apa? Manusia itu dibersihkan dosa dengan amalan yang beragam. Ya, coba kalau Anda baca sholat, membaca dengan pemahaman itu, beda dengan Anda sholat tapi nggak paham. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bain. Allahumma naqqini min khotoyaya bil ma'i wasalji wal Allahumma kosong. Makanya teman-teman, please, saya tidak mengatakan Anda harus belajar bahasa Arab dulu. Usia 40 terus belajar bahasa Arab, begitu usia 50 maut weh. Teh belum menguasai bahasa Arab, teh belum kepake. Udah aja yang aplikatif. Anda punyalah buku Sudah Benarkah Sholatku. Ya. Jadi jemaah MPI mah teh termasuk buku wajib. Rajin ke MPI bari nggak punya buku Sudah Benarkah Sholatku, itu teh seperti Anda kuliah tapi nggak punya buku pegangan. Ya. Masa itu buku bestseller Anda nggak punya? Itu aku mah nggak ngerti dah. Bener, gimana cara berpikir Anda nggak ngerti saya. Itu udah bestseller gitu, ya kan? Masih belum punya. Kalaka aya nu punya ngan ditanda tangan ku penulis, nggak dibaca. Nah di situ ada apa? Doa, sholat, ada terjemah, maksudnya diulang-ulang aja, diulang-ulang. Ingat, saya pernah sampaikan sama Anda, sukses itu butuh bakat 1%. 99%-nya pembiasaan yang terus-menerus, itu sukses. Anda tidak perlu ngapalin doa sholat, baca we berulang-ulang terus, lihat artinya. Lama-lama juga ngerti apa arti subhana rabbiyal azim, arti subhana rabbiyal a'la. Jadi khusyuk itu membaca doa dalam sholat dengan pemahaman. Bukan hanya pemahaman, penghayatan. Kalau penghayatan itu sudah ada renungan gitu. Maksudnya kalau saya mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, berarti kan penghayatannya saya gak boleh sombong. Kan Allah yang maha tinggi. Masa Allah yang maha tinggi saya tetap sombong? Gak boleh dong gitu ya. Ibu boleh gak pakai tas mahal? Boleh kalau niatnya supaya kuat, niatnya supaya enaken, supaya awet. Yang tidak boleh itu punya tas mahal ngahina batur. Teteh ya tasnya 300.000, teteh mah 50.000 nya. Pantesan meni butut. Nah yang dosa itu apa? Ngahinanya. Yang paling parah udah mah butut ngahina. Ya. Ngahina nu alus deh. Ya, saya mah tas ge murah 50.000, teteh mah meni bergelimang dengan kemewahan 500.000. Nggak boleh itu, teh sombong tahu nggak? Ya, saya mah rendah hati 50.000. Itu yang kasihan udah mah murah ya. Dia itu sombong dengan kemiskinannya. Nah, jadi hati-hati itu ya. Nah, oleh sebab itu apa? Penghayatan. Terus dilakukan dengan tumaknina. Anda tahu tumaknina itu setiap gerakan tuh sesuai dengan bacaan. Allahu Akbar. Ya.
Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jadi mengatakan Rabbana lakal hamdu teh Sami Allah Rabbana walakal hamdu kan Rabbana walakal hamdu. Jadi si kepala teh udah ada di tempat sujud. Kebayang teh? Bayangkan ya kan? Sami Allah Rabbana walakal hamdu. Nah, ya. Bu, yang namanya tumakninah itu ya gini, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allah gitu. Rabbana walakal. Jadi ada yang kelewat Allahu Akbar. Nah, itu namanya tidak tumakninah. Bu, kalau Anda tumakninah, wirid itu setiap ucapan diucapkan jelas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu lemah. Subhanallah, subhanallah. Bari mau kena subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bari beberes subhanallah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarok, taya dal jalal. Ada enggak orang yang wirid bari beberes? Ada, makanya dicontohkan ge. Maksudnya itu tumanina bukan? Bukan, tumanina mas subhanallah, subhanallah. Ibu teh tetap pakai mukena ya di depan saja di atas sajadah sampai Allahumma antas salam minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Diisi beberapa doa ya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam. Kenapa saya katakan diisi beberapa doa? Karena pernah ditanya, Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah ayu du'ai asma?" Kata Rasul, kata sahabat, ya Rasulullah kapan doa yang paling bagus? Kata Nabi, fi duburis sholawatil maktubah. Berdoalah kamu di setiap ujung sholat yang 5 waktu. Jadi setelah kita wirid beres, doa minimal Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana dhalamna, Rabbana hablana. Akaramu kamu kena. Beresan, lipat, ya, subhanallah. Walah. Bener tuh, itu tidak tumakninah. Gimana sih? Masih mending ini mah kalau fotoan. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Karena arah ieu mah teu lucu alah ieu. Langsung alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ganti PP. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahumma antas salam minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Itu. Ya kan? Itu tumakninah bukan? Tumakninah teh kudu cik atuh Anda teh tumakninah teh setiap doa dan gerakan itu sesuai. Ada yang wirid bari ngobrol jeung pembantu. Assalamualaikum. Subhanallah. Bi eta tukang sayur tah. Kangkung we kangkung. Bapak maresep kangkung. Jeung peuteuy we meser peuteuy. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pedanya jeung peda. Subhanallah, subhanallah. Artosna dina laci. Hah, teu cekap namut teh lah bibi namut. Ibu keur wirid ya. Anda bilang ibu kerwirid ya. Sok namut bibi 50.000 kayak digentosan ku ibu. Kerwirid bibi ibu teh kerwirid. Kade peteina bisa aya ieu nanti hileud pilihan nu alus. Emoh kade emoh. Jadi ambil wirid. Bu, yang saya ceritakan yang ngarang atau ada kejadiannya? Terima kasih atas pengakuannya. Tumakninah ya. Jadi tumakninah tuh ya gimana Anda khusyuk wirid kayak begitu. Kudu tumakninah, ya? Kudu tumakninah. Makanya kalau bacaan kita difahami, dihayati, tumakninah gerakannya diharapkan mempengaruhi sikap dan perilaku. Nah, ini yang dijelaskan di surat ke-29 ayat 45-46. Ya. Surat ke-29 ayat 45-46.
Enggak, ini teh menjelaskan mempengaruhi sikap dan perilaku. Ya, mempengaruhi sikap dan perilaku artinya sholat yang khusyuk itu harusnya menjadi energi bagi kita untuk berubah. Berubah kemana? Ke arah yang lebih bagus. Harusnya. Jadi orang yang suka sholat itu kelakuannya harusnya makin baik, makin baik, makin baik. Kalau kita merujuk ke surat 29 ayat 45-46. Ada Bu, Pak? Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan laksanakan sholat. Ayat ini nyuruh apa Bu, Pak? Baca Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan lakukan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang khusyuk itu harus jadi energi, menjadi rem untuk supaya kita tidak melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Ya, Bu, fahsya, perbuatan keji itu namanya fahsya. Jadi fahsya itu dosa yang melibatkan orang lain. Perbuatan keji itu artinya dosa yang melibatkan orang lain. Contoh, ngegosip itu keji. Karena apa? Butuh partner. Makanya gosip sorangan. Di depan kaca, wiwiwiwinya orang tanya sebenarnya nama sok lu gelo tama. Jadi yang namanya perbuatan keji itu yang melibatkan orang lain. Ngagosip tak melibatkan orang lain. Rishwah, sogok menyogok melibatkan orang lain. Judi melibatkan orang lain. Nah itu namanya perbuatan keji. Jadi sholat yang kita lakukan tuh harus menjadi pencegah perbuatan keji. Wal munkar. Kalau munkar itu dosa yang bisa dilakukan sendirian. Saya tidak sholat, itu munkar. Sendiri. Tuh, ya. Nah rekan-rekan, jadi sholat khusyuk itu sholat yang kita baca, bacaan sholat yang kita baca dengan pemahaman, penghayatan, dilakukan dengan tumak nina sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku. Nah ini contohnya adalah kita bisa meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Dan juga mempengaruhi sikap dan perilaku ini Anda bisa lihat surat 70 ayat 19 sampai 23. Ya. Ada surat As-Ma'arij ya. Surat 70 ayat 19-23. 19 sampai 23. Coba perhatikan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat suka mengeluh. Bu, itu perilaku buruk baik? Buruk. Suka mengeluh itu buruk. Hujan. Hujan wae. Mengeluh. Ya. Enggak usah mengeluh, bawa payung. Gitu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu makhluk yang suka mengeluh. Idza masahu syarru jazua, ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Ya. Ya Allah saya mah susah hirup teh, kenapa ya susah wae ini. Kamari penyakit teroromeheun, ayeuna hapur. Terus ayeuna teh barusus ya, orang teh bisa ngomong barusus nih orang lagi barusus. Kan ngomong. Jadi berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manua, apabila mendapat keluasan harta ia kikir. Kalau luas harta kikir. Kalau kurang harta keluh kesah, ya. Nah, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, ya. Alladzina hum ala sholatihim daimun, orang-orang yang konsisten dalam melaksanakan sholatnya. Bu, Pak, jadi rekan-rekan yang disebut di awal kan perbuatan-perbuatan yang jelek dari manusia, keluh kesah, kikir, putus asa, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Berarti sholat itu kudu apa? Mengubah sikap buruk, perilaku buruk jadi baik gitu.
itu, tah itu dilakukan kalau sholat kita khusyuk. Gimana cara sholat khusyuk? Cara sholat khusyuk satu, jadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Itu cara sholat khusyuk. Cara sholat khusyuk satu, jadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Jadi sholatnya kudu jadi kebutuhan, jangan kewajiban. Yang kedua, lakukan sholat dengan tumak ninah. Jangan terburu-buru, tumak ninah lakukan sholat itu. Jadi cara supaya sholat khusyuk, jadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Jadi kita tuh sholat tuh harus butuh sama sholat. Begitu dengar adzan duhur teh, alhamdulillah, berarti Anda butuh. Kalau kewajiban mah, geus lohor deui. Lohor itu? Innalillahi. Jadi dengar adzan lohor teh kalahkah seperti orang yang meninggal kena musibah. Rindukan atau jadikan sholat sebagai kebutuhan. Lakukan sholat dengan tumak ninah. Sok, sholat tuh kudu tenang, tentram, jangan terburu-buru begitu. Ya. Terus yang ketiga, fahami dan hayati bacaan sholat. Fahami dan hayati bacaan sholat. Sok, pelajari, renungkan bacaan sholat. Yang keempat, eliminasi faktor-faktor pengganggu. Eliminasi itu minimalisir, kurangi, bukan bawa koper. Begitu disebut eliminasi, nu kabayang teh bari ceurik mawa koper di acara TV kan? Iya. Nah, cenah khusyuk aya kaitan jeung mawa koper. Nah, maksud eliminasi itu kurangi, minimalisir apa? Faktor-faktor pengganggu yang bersifat internal ataupun eksternal. Jadi kita harus mengurangi faktor pengganggu yang bersifat internal ataupun eksternal. Ya, contoh yang internal, lapar, itu bisa jadi pengganggu nggak? Sok makan dulu, baru sholat. Haus banget, sok minum dulu, baru sholat. Kalau lagi nggak puasa, ya, haus banget, cek pam, minum heula, buka. Nah, jadi, ya, ibu pulang dari sini nih, aduh meni capek, naik angkot lama, ini jalan lama, begitu nyampe rumah teh azan, ibu boleh duduk selonjoran dulu, ya, ibu minum dulu, kalau ibu lapar sok ibu makan dulu, udah gitu wudu baru sholat. Itu namanya mengeliminasi faktor internal. Akang ya udah wudu asa pengen kentut, sok kaluarkeun heula pret ya, daripada gini lebar wudu, jangan pret ya, wudu deh ya, daripada Anda lagi sholat nahan, Allah ihdinas nahan ya, begitu salam teh assalam tit ya kan, teu kuat nahan, karena ditahan kan bukan pret tapi nih gitu kan. Nah, jadi artinya mengeliminasi, ya kan? Itu faktor apa? Internal. Eliminasi faktor eksternal. Misalnya, suara TV teh bakal ngaganggu. Tek pareuman. Jangan sampai Allahu Akbar. Ya, suara TV, kasihan Ayu Ting Tingnya. Jadi mikirkan Ayu Ting Ting. Eta dasar lalaki si Enji. Ya Allah, ya. Gitu Gusti nu agung karunya teuing, dicerai 2 kali padahal keur hamil. Ibu teh kalah mikirkeun Ayu Ting Ting. Karena ibu ketika sholat mendengar cerita Ayu Ting Ting. Misal ya mah. Misal, nggak tahu kan kejadiannya, kan saya nggak tahu yang terjadi nih, nggak pernah nonton, tapi ini mah misal. Nah, misal ya kan? Gitu. Jadi eliminasi faktor internal, pareuman TV ya. Gitu. Kalau ternyata ada suara musik akan mempengaruhi, matiin. Masa lagi sholat? Allah. Nah, karena Anda menyukai musik itu, pareuman. Bener nggak? Nah gitu ya. Anda mau sholat, teman-teman teh lagi ngobrol aja. Sekiranya obrolan mereka tidak akan mengganggu Anda, nggak apa-apa. Tapi kalau akan mengganggu mah, sorry ngobrolnya di ruang tengahnya orang yang sholat. Kaditu jeung tong tarik teh ngobrol teh orang keur sholatnya. Gitu ya, gini. Jadi artinya kita mengeliminasi faktor eksternal dan internal. Jadi untuk khusyuk tuh sholat harus dijadikan kebutuhan.
Apalagi? Lakukan tumanina, hayati bacaan, eliminasi faktor internal dan semoga dengan cara begitu sholat kita khusyuk. Dengan sholat khusyuk nanti kelakuan-kelakuan kita yang buruk-buruk berubah menjadi baik. Tadinya pendendam jadi pemaaf, tadinya pelit jadi dermawan, ya. Tadinya ngaji teh pilih-pilih, nanti mah ngaji teh nggak akan pilih-pilih. Saha we yang ceramahna datang gitu, ya kan? Gitu. Oke, insyaallah pekan depan kita lanjut. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.